Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Isbat Aziz dengan NIM 2383120141. Perkenalkan, nama saya Wahyu Badrul Alam dengan 2383120147. Baik, di sini kami dari kelompok 7 mata kuliah Hukum Internasional yang diampu oleh Bapak Irfan Fahrul Umam LLM. Kami kelompok 7 akan membahas tentang tanggung jawab negara. Yang pertama akan membahas terkait tentang pengertian tanggung jawab negara. Yang kedua ada jenis-jenis tanggung jawab negara. Yang ketiga unsur tanggung jawab negara. Dan yang terakhir ada pelanggaran internasional. Baik, langsung saja kita ke materi pertama, pengertian dari tanggung jawab negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Badrul Alam dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas materi mengenai tanggung jawab negara. Yang pertama itu pengertian tanggung jawab negara. Menurut Rosalind Higgins, tanggung jawab negara itu suatu hukum yang mengatur tentang akuntabilitas atau accountability suatu negara atas perbuatan atau tindakan yang telah dilakukannya. Jadi suatu negara yang melanggar kewajiban internasional, maka negara tersebut berkewajiban untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Menurut Rosalind Higgins, kata akuntabilitas di sini itu memiliki dua makna. Yang pertama itu suatu negara itu memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan dan atau kemampuan mental capacity untuk menyadari apa yang telah dilakukannya. Yang kedua, bahwasanya suatu tanggung jawab itu liability terhadap pelanggaran internasional atau international wrongful behavior itu bersifat wajib dan harus dilaksanakan oleh negara yang merugikan negara lain. Dalam Dictionary of Law, tanggung jawab negara itu berarti bahwasannya negara itu berkewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap tindakan yang telah dilakukannya sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum yang berdasarkan hukum internasional. Dalam Black's Dictionary of Law, bahwasanya di sini artinya dalam arti sempit yaitu answerability atau accountability. Menurut J.G. Stark juga dalam bukunya Stark International Law, tanggung jawab negara adalah sekumpulan peraturan atau asas-asas yang mengatur tentang negara-negara dan negara-negara itu merasa terikat dan menghormatinya. Dengan demikian, negara-negara itu juga termasuk yang pertama itu peraturan yang mengatur tentang fungsi organisasi atau lembaga internasional, organisasi internasional dengan organisasi internasional lain, organisasi internasional dengan individu. Dan yang kedua juga mencakup peraturan-peraturan yang mengatur tentang individu atau subjek yang bukan negara, non-state entities, yang hak dan kewajibannya itu masih memiliki sangkut paut dengan persoalan masyarakat internasional. Jadi tanggung jawab negara itu timbul ketika negara itu merugikan negara lain dan negara itu bertanggung jawab dan berkewajiban untuk bertanggung jawab memperbaiki atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Menurut F. Sugeng Istanto, tanggung jawab negara itu merupakan suatu kewajiban untuk memberikan jawaban yang merupakan perhitungan-perhitungan atau perhitungan-perhitungan atas apa yang telah dilakukannya, dan juga memberi kewajiban untuk memberikan pemulihan atas apa yang kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Dalam tanggung jawab negara itu
terdapat dua teori. Yang pertama itu teori objektif atau teori kesalahan, dan juga teori subjektif yaitu teori risiko. Teori objektif itu bahwasanya pertanggungjawaban itu dilihat dari niat atau motif dari suatu negara atau agen atau orang melakukan kesalahan internasional, baik itu kesengajaan atau dolus maupun kealpaan atau kulpa. Nah, dalam teori subjektif atau teori risiko itu bersifat strict liability atau bahwasanya setiap negara atau agen atau orang yang melakukan pelanggaran internasional maka itu sudah harus dikenai kewajiban untuk bertanggung jawab tanpa melihat itu adalah suatu kesalahan ataupun kelalaian. Menurut Sharon Williams, ada 4 faktor yang menentukan bahwa misalnya negara itu harus bertanggung jawab. Yang pertama itu ada objective fault criteria, yaitu menentukan kesalahan pelaku. Dan yang kedua itu ada subjective fault criteria, yaitu menentukan pertanggungjawaban suatu negara terhadap apa yang telah dilakukannya. Ada juga strict liability, yaitu kewajiban untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya dan bersifat tetap. Yang terakhir itu ada absolute liability. Nah, dalam absolute liability ini tanggung jawabnya itu bersifat tetap dan tidak ada alas pemaaf, sama saja seperti strict liability tadi. Biasanya setiap negara atau orang yang melakukan pelanggaran internasional maka negara atau orang tersebut berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Ada juga jenis-jenis tanggung jawab negara. Yang pertama itu ada tanggung jawab negara karena melawan hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur tanggung jawab negara. Menurut M.N. Shaw, yang menjadi karakteristik tentang penting adanya tanggung jawab negara bergantung pada faktor-faktor dasar, yaitu yang pertama, antara lain adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu. Kemudian adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara. Kemudian adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian. Karena dalam resolusi Majelis Hukum PBB 5683 tertanggal 12 Desember 2001 tentang tanggung jawab negara atas tindakan-tindakan melanggar hukum internasional yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional tahun 2001 dinyatakan bahwa tanggung jawab negara timbul manakala terjadi pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum internasional dan timbul akibat dari suatu atau beberapa tindakan atau pengabaian atau kombinasi dari keduanya. Hal tersebut dirumuskan dalam pasal 1 yaitu every internationally wrongful act of a state enters the international responsibility of that state. Adapun yang dimaksud dengan act adalah suatu tindakan yang melanggar suatu kewajiban yang timbul dari kebiasaan atau perjanjian menyangkut kepentingan negara tertentu. Penentuan karakteristik act sebagai tindakan yang merupakan internationally wrongful act diatur menurut hukum internasional dan hal ini tidak dipengaruhi oleh ketentuan hukum nasional. Artinya sekalipun hukum nasional menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah sah, tetapi apabila hukum internasional menentukan sebaliknya, maka hukum nasional tersebut tidak terpengaruh oleh hukum internasional. Pelanggaran HAM berat adalah kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang bersifat sulit dikembalikan ke keadaan semula. Korban pelanggaran HAM berat umumnya menderita luka fisik,
mental, penderitaan emosional, dan kerugian lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Lalu ada beberapa contoh pelanggaran HAM berat, yaitu yang pertama itu genosida. Konvensi tentang genosida tahun 1984 memberikan pengertian genosida itu sebagai berikut, yaitu setiap perbuatan yang bertujuan untuk menghancurkan keseluruhan maupun sebagian sebuah kebangsaan, etnis, ras, atau kelompok agama. Berdasarkan pengertian ini dapat diketahui bahwa pemusnahan yang dimaksud tidak harus secara utuh, namun termasuk juga sebagai tindakan genosida apabila terdapat upaya untuk menghancurkan kelompok tersebut walaupun hanya sebagian. Lalu yang kedua itu kejahatan terhadap kemanusiaan. Pertama kali digunakan pada tahun 1915 dalam deklarasi bersama antara pemerintah Prancis, Inggris, dan Rusia pada tanggal 24 Mei 1915. Deklarasi bersama ini ditunjukkan untuk mengutuk tindakan Turki atas kekejaman yang dilakukannya selama perang terhadap populasi Armenia. Kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Statuta Roma pasal 7 ayat 1 adalah kejahatan terhadap kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil, yaitu berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, dan perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional, serta penyiksaan ialah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat baik jasmani maupun rohani pada seseorang. Lalu pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang namun merugikan orang tersebut. Macam-macam pelanggaran HAM ringan adalah bentuk pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa namun harus tetap dilindungi karena sangat berbahaya bagi individu. Jadi macam-macam pelanggaran HAM ringan ini diantaranya seperti melakukan penganiayaan, melakukan hal yang berakibat dapat mencermakan nama baik seseorang, menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara, terus lalu melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pelanggaran internasional. Apa sih pelanggaran internasional itu? Jadi pelanggaran internasional adalah pelanggaran terhadap hukum internasional yang berlaku, seperti pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pelanggaran perjanjian internasional. Pelanggaran-pelanggaran ini dapat memiliki dampak yang serius baik bagi individu yang menjadi korban maupun bagi stabilitas hubungan internasional. Karena dalam hukum internasional dikenal dua macam aturan, yakni yang pertama itu primary rules, adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam traktat, hukum kebiasaan atau instrumen lainnya. Lalu yang kedua itu secondary rules, jadi seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana dan apa akibat hukum apabila primary rules tersebut dilanggar gitu oleh suatu negara. Secondary rules inilah yang disebut sebagai hukum tanggung jawab negara. Lalu pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dana atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
bentuk-bentuk pelanggaran HAM menurut hukum internasional, di mana HAM merupakan hak yang telah ada pada setiap diri manusia sejak lahir. Jadi pentingnya HAM bagi semua umat manusia menjadikannya diatur dalam suatu tatanan hukum internasional yang dibentuk oleh masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara. Hal ini termasuk ke dalam sistem hukum internasional agar terhindar dari pelanggaran dan penyelewengan HAM. Hak asasi manusia ini dipercayai sebagai memiliki nilai universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu. Nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum internasional yang di berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional di bidang HAM, seperti International Convention on Civil dan Political Rights. Peranan penting yang dimiliki negara dalam membentuk sistem hukum biasanya melalui perjanjian internasional, perjanjian kebiasaan internasional, atau bentuk lainnya. Dengan dibentuknya suatu deklarasi otentik sebagai bukti bahwa HAM dijunjung oleh seluruh belahan dunia, deklarasi universal mengenai HAM disetujui oleh Majelis Umum PBB nomor 217A pada tanggal 10 Desember 1948. Terdapat dua bentuk, yaitu pelanggaran dalam hukum internasional, yakni pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Baik, materi mengenai tanggung jawab negara, institusi tanggung jawab negara, serta pelanggaran internasional telah kami berdua sampaikan. Terima kasih yang telah menonton dan menyimak dari program ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.